Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Zai Ul Haq. Pemirsa, 20 Februari lalu, Kepala Daerah pemenang Pilkada tahun 2024 telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Tak terkecuali Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dadang Supriyatna dan juga Ali Syakib. Seperti apa gebrakan Bupati pada periode kedua ini dan apa saja agenda 100 hari pertamanya? Kita akan bahas bersama Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyatna, atau yang biasa akrab disapa Kang DS. Assalamualaikum Kang DS, apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nuju saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang DS, pertama-tama kami ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Kang DS sebagai Bupati Bandung terkait 100 program 100 hari kerja, Kang. Bisa dijabarkan secara singkat. Oke, terima kasih. Setelah pelantikan itu kita langsung ke Magelang ya, melaksanakan retreat 8 hari. Dan tentunya memang 100 hari kerja ini agak sedikit terganggu karena memang kita mengadakan kegiatan di Magelang. Dan setelah pulang dari Magelang ini kan ada kegiatan-kegiatan pas kebetulan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Kegiatan inilah yang tentunya sedikit agak mundur dalam konteks realisasi. Nah, berbicara program, Ya. untuk mencapai 100 hari kerja ini kita mempunyai 222 program yang tentunya ini harus kita realisasikan dengan anggaran kurang lebih sekitar 291 miliar. Dan baru selesai sekitar 97 kegiatan yang mana dari program belanja program ini yang disesuaikan dengan visi misi. Visi kita adalah terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih pedas, maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas, dan dijabarkan dengan 5 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak. Ya. Yang kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Dan yang kelimanya, menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum. Tentu dalam hal belanja program yang dicanangkan hampir 220 program mencapai 100 hari kerja, saat ini baru 47%. Yang tentunya banyak hal yang kita garap dalam belanja program ini, terutama dalam hal penataan kawasan kumuh. Baik. Yang saat ini memang ada 4 isu Ya. yang sedang tren. Pertama, urusan sampah, yang kedua urusan kemacetan, yang ketiga urusan banjir, dan yang keempat tentang isu tata ruang. Nah, tentu salah satu upaya kita, alhamdulillah dari 31 kecamatan kita sudah menyelesaikan 23 RDTR dan juga perbaikan rumah tidak huni yang tentu sebelumnya pada waktu periode pertama tercatat hampir 37.000 unit rumah tidak huni. Yang periode pertama kita sudah menyelesaikan hampir 29.297 unit, yang tentunya kita perkirakan mungkin sekitar 10 ribuan yang perlu kita garap, tetapi kita sudah mulai. Dan juga ada beberapa serah terima PSU, perbaikan rumah PSU, karena ini mencakup MCPKPK kita yang 467 pengembang ini baru 120 perumahan yang sudah menyerahkan. Baik. Termasuk ada pelaksanaan operasi pasar murah bersubsidi sudah berjalan, penyaluran bahan pangan untuk masyarakat terdampak inflasi, dan juga fasilitas akses modal bagi koperasi, penyaluran kredit untuk usaha mikro, dan juga tanda tangan digital bagi seluruh ASN, pemerintah kabupaten dan rumah sakit di Majalaya, dan termasuk kemarin ada Sipanda, jadi program yang kita pengantaran obat kepada
ke rumah pasien. Oke, ini juga bagian dari 100 hari kerja Kang DS ya. Betul. Salah satunya adalah diterapkannya sistem digitalisasi observasi pasien di Betul. RSUD Majalaya yang belum lama ini sudah di launching ya kita Pak ya. launching, ya. Lantas seperti apa sih Pak melalui aplikasi Sipanda ini bisa dijelaskan mengenai program ini Pak? Kita Baphoumi bersama, setiap pasien ini kan ada 2 masalah. Oke. Pertama pada waktu mau daftar ngantri, yang kedua pada waktu selesai Mengambil berobat, obat ya. mau mengambil obat menunggu, itu ngantri. Nah sehingga dengan program Sipanda ini, karena sistem computerized, setiap obat yang dibutuhkan ini sudah connecting langsung dengan apoteknya, Baik. dengan farmasinya. Nah sehingga pada waktu mau pengambilan, maka tidak usah disebutkan lagi, itu langsung connect. Tetapi kalau seandainya kita melihat karena pasien banyak dan menunggu berjam-jam, akhirnya dengan program Sipanda lah ada kurir yang menyampaikan ke rumah gitu. Baik. Artinya efektif begitu ya Betul. melalui komputerisasi tersebut. Lalu Kang DS juga berencana untuk menggali potensi lain yang ada di wilayah Kabupaten Bandung begitu ya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Apa saja Kang DS potensi yang akan digali tersebut dan bagaimana mewujudkannya? Potensi untuk penggalian pendapatan asli daerah ini memang kita banyak potensi. Salah satunya adalah banyaknya dan maraknya tempat-tempat wisata. Baik. Yang tempat wisata yang saat ini kita belum bisa menarik. Kenapa? Karena proses perizinan. Baik. Nah ada yang tata ruangnya tidak sesuai sehingga kita bantu dengan EDTR existing disesuaikan dan kerjasama dengan PTPN, kehutanan dan juga semua leading sektor yang ada kaitannya dengan para pengusaha, dan saat ini sudah kita lakukan sehingga ada potensi penambahan pendapatan di sekitar 92 miliar baru pada waktu 2 minggu kita gebrakan awal, dan ini kita sudah mulai dan sekarang lagi dalam penyusunan dan penyesuaian. Terutama juga ada peningkatan di perumahan-perumahan yang PSU-nya sudah diserah terimakan. Kenapa kita tingkatkan nilai NJOP-nya? Karena memang pasarnya sudah meningkat dan juga ada kewajiban daripada pemerintah daerah untuk bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di perumahan yang sudah diserah terimakan kepada pemerintah. Baik, Kang DS terkait dengan rencana 5 tahun ke depan kita akan bahas di segmen berikut. Oke. Pemirsa, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Kembali di Indonesia Forward dan kita masih bersama Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyatna. Kang DS, ada banyak sekali program yang harus dilanjutkan untuk mewujudkan Bandung Bedas Jilid 2 tadi ya. Bagaimana Pak Bupati membagi tugas dan peran dengan Wakil Bupati Pak Ali Syakib? Kalau berbicara peran, masing-masing punya 3 peranan ya. Baik. Jadi yang pertama Bupati adalah berperan sebagai pemimpin daerah. Artinya semua itu ada di Bupati. Yang kedua sebagai pengawas dan juga yang ketiganya yang membuat keputusan. Baik. Itu peranan Bupati. Wakil di sini berperan sebagai peranannya adalah membantu Bupati. Baik. Dan menggantikan Bupati apabila berhalangan. Kalau misalkan saya ke luar negeri ini ada kegiatan umroh atau apa, nah maka menggantikan posisi Bupati apabila berhalangan di situ. Dan yang ketiga sama sebagai pengawas juga, karena setiap kebijakan dan keputusan yang kita berikan ini harus kita awasi secara bersama-sama. Nah tentu dengan berdasarkan tugas dan fungsi dan juga peran yang diberikan, kalau menurut pendapat saya yang saya alami, selama paham tentang tugas dan fungsi masing-masing, insya Allah tidak akan terjadi overlapping. Dan tentunya kita sudah sepakat bahwa masing-masing sama-sama menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baik, Pak Bupati, Bupati Bandung, Kang DS, dinilai cepat menerjemahkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis atau MBG, kemudian juga Koperasi Merah Putih, hingga terkait ketahanan pangan dan pembukaan lapangan kerja. Tentunya langkah ini merupakan terobosan yang dapat menjadi contoh oleh kepala daerah lain, khususnya di wilayah Jawa Barat. Apa tanggapan Pak Bupati? Ini menyangkut masalah program strategis nasional Pak Presiden, ini sesuai dengan misi yang kedua, ekonomi inklusif. Yang mana ekonomi inklusif ini adalah ekonomi yang bukan hanya di tataran atas saja, tetapi langsung ke grassroots atau di masyarakat. Dan saya melihat bahwa ini adalah salah satu implementasi daripada ekonomi mikro, ya. Yang mana setelah saya hitung, rencana MBG yang akan diberikan di Kabupaten Bandung ini ada 361 titik dapur, berarti kurang lebih sasarannya sekitar 1,263 juta jiwa. Yang kalau kita uangkan, berapa uangnya? Hampir 4,36 triliun per tahun. Nah, kalau ini disebar ke masing-masing desa, maka ini akan bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Nah, sehingga begitu ini program diluncurkan, saya selaku bupati merespon dengan cepat dan kita langsung merealisasikan. Salah satunya Koperasi Merah Putih kita sudah backup oleh APBD dan alhamdulillah ini ongoing progress, artinya sedang proses dan progres sedang berjalan. Dan insya Allah ini tanggal 2 akhir bulan Mei ini selesai semuanya. Dan termasuk dapurnya pun kita sudah SPPG-nya sudah kita komunikasikan. Dan bahkan saya kebetulan sebagai wakil ketua umum APKASI kemarin sudah diskusi secara nasional dan setiap daerah ini memberikan lahan hak guna pakai kepada BGN itu 3 lokasi. 3 lokasi. Nah, selaku pemerintah daerah kita merespon baik dan juga mengajak kepada para pimpinan pondok pesantren untuk bisa mensukseskan. Dan tercatat hampir 46 pesantren sudah siap. Hanya di sini terkendala masalah anggaran untuk kelengkapan daripada tempat SPPG-nya dan termasuk kendaraan dan juga alat-alat masak. Nah, tentu ini kita akan carikan solusi. Nah, kaitkan dengan Koperasi Merah Putih, ini akan terjadi multiplier effect secara ekonomi mikro. Kenapa? Karena koperasi ini adalah anggota sasarannya itu adalah para petani. Nah, para petani yang mana setiap desa ini pasti ada petani, memang variatif, masing-masing desa tidak akan sama. Bahwa di sini lokasi ini misalkan lahan pertaniannya di bidang padi, gabah, maka koperasi ini harus menampung sebagai off-taker daripada para petani tersebut dan menyalurkan kepada dapur yang SPPG yang akan dijadikan MBG. Nah, kita hitung secara di atas kertas, kebutuhan beras saja per tahun sekitar 173.000 ton beras. Nah, belum yang lain-lainnya. Sementara kita produksi beras itu setahun sekitar 320.000 ton per tahun. Artinya ada surplus untuk memenuhi kebutuhan untuk MBG saja sudah tercukupi, tetapi juga belum menghitung yang umum. Nah, maka setiap daerah nanti kita akan menghitung, terutama di Kabupaten Bandung, apa yang kira-kira kebutuhan daripada makanan bergizi gratis ini ada yang kurang di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, maka kita akan bantu mencari. Yang kedua, diperbolehkan koperasi yang ada di masing-masing desa ini untuk memberikan kerjasama, ketersediaan, penyediaan, dan juga suplai. Ini kan akan terbentuk perputaran ekonomi di masyarakat. Betul. Nah, masyarakat secara otomatis terjamin pasarnya, suplainya juga terjamin, diolah oleh MBG, dari MBG tersebut diberikan kepada masyarakat penerima sekitar 1,263 juta, maka ini sangat unik dan ini sangat menjanjikan dan juga akan menampung membuka lapangan kerja. Kenapa? Dari satu SPPG itu membutuhkan sekitar 50 orang. Dari mulai akunting, yang kedua ahli gizi, yang ketiga SPPG-nya, 47 orang itu driver dan yang masak semuanya itu kurang 50. Nah, kalau 50 orang kali 361 titik dapur berarti hampir 15 ribuan orang, ya kan? Yang bisa
membuka lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ini tentu setiap orang yang tadinya tidak mempunyai penghasilan ada penghasilan, Ya. dan ini juga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan daya beli masyarakat berdampak terhadap IPM. Nah, bukan hanya daya beli, tapi di sini juga ada peningkatan indikator kesehatan. Karena IPM itu ada 3 indikator: kesehatan, pendidikan, dan juga daya beli. Nah, dari pendidikannya kita dorong bagaimana untuk merevitalisasi sekolah-sekolah yang tentu yang saat ini memang kita masih menemukan ada yang sekolah shift pagi, siang, dan sore. Ini kita harus selesaikan. Baik. Bagaimana dengan penanganan angka kemiskinan, Pak Bupati, serta masalah pengangguran di Kabupaten Bandung sendiri? Kita ada gebrakan dan juga program yang mana kita akan menciptakan 50.000 wirausaha muda dan lapangan kerja. Dan saat ini saya sudah MOU dengan 137 perusahaan. Tahun ini akan menerima kurang lebih 8.500 orang. Nah, dulu yang mau masuk ke perusahaan ini kan selalu ada diiming-iming sama uang. Harus ada uang segini. Nah, sekarang kita langsung komunikasi dan MOU dengan pimpinan perusahaan dan tidak ada lagi pungutan lagi. Baik. Nah, kita dorong apa kebutuhannya, manpowernya apa, di bidang apa, kita latih melalui BLK. Yang kedua, kita siapkan juga ada program pegawai migran Indonesia, yang mana kita sudah kerjasama dengan Jepang dan Korea. Nah, sehingga kemarin kita tingkatkan baru 500 untuk calon PMI, dan sudah dilatih, dan sudah berjalan. Dilatih bahasa Jepang, bahasa Korea, setelah lulus 3 bulan dilatih, dididik, dan langsung diberangkatkan ke Korea dan Jepang tanpa dipungut biaya sepeser pun. Yang ketiganya ada make up artis untuk ibu-ibu. Ternyata saya mencatat hampir 123.000 janda di Kabupaten Bandung. Ini kan masalah secara sosial, secara ekonomi, maka kita harus cari solusi. Nah, maka dengan make up artis inilah salah satu terobosan yang mana dididik untuk mempunyai skill. Setelah lulus, maka silakan untuk bekerja di tempat-tempat kecantikan ataupun salon, dan atau menjadikan wirausaha. Nah, kaitan modal, kita sudah mempersiapkan program 50 miliar untuk program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Baik. Dan yang keempatnya adalah pemuda atau muda entrepreneur. Kita latih sampai dia paham, mahir, selesai mendapatkan sertifikat dan langsung ditawarkan apakah mau modal sendiri atau kita siapkan. Nah, kita sudah jalankan itu. Baik. Kang DS, perbincangan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Siap. Pemirsa, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Kembali di Indonesia Forward dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyatna. Kang DS, terkait dengan efisiensi, bagaimana dampak signifikan yang mungkin dirasakan, dan tentu Pak Bupati juga punya solusinya. Efisiensi yang kaitan dengan APBD, tentunya kami tidak begitu terlalu masalah ya. Kenapa? Baik. Karena memang di jauh-jauh hari sebelum dan pada waktu pembahasan pun ini sebenarnya kita sudah lakukan. Contoh, perjalanan dinas itu sudah kita efisiensi sebelumnya di 45%. Maka begitu turun surat edaran dari Pak Presiden atau instruksi dari Pak Presiden ini nomor 1 2025, Baik. maka kita tinggal pengurangan di 5%-nya saja. Dan kita janjikan nanti terutama dalam hal perjalanan dinas ya, yang mayoritas 50% itu di perjalanan dinas yang sifatnya tidak ada outcome bagi penerima manfaat. Baik. Ini semua di efisiensi. Nah, ada yang di efisiensi karena memang dari kementeriannya juga di efisiensi. Contoh, DAK kita rencana akan mendapatkan 300 miliar, ternyata kita di efisiensi sehingga tidak bisa berjalan.
Secara umum, karena kita sudah fokus kepada belanja wajib dan juga belanja program, dan kebetulan saya ini incumbent, maka pada waktu membahas pun kita disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, dan pada tanggal 27 November itu kan kita pemilihan dan sudah ada keputusan walaupun ada menunggu putusan MK. Tetapi ini sudah kita masukkan dalam satu program yang akan dilangsungkan di tahun 2025. Nah, dari efisiensi tersebut, sehingga kita kembalikan lagi untuk sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 diarahkan kepada belanja wajib, diantaranya pendidikan dan infrastruktur. Dan alhamdulillah saat ini sudah terkendali, walaupun DAK tidak cair tahun ini, tapi tidak begitu signifikan. Hanya kita berharap mudah-mudahan ada kebijakan lain daripada pemerintah pusat untuk kembalikan lagi DAK yang sudah diprogramkan, dan ini juga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ada banyak sekali program dan tentunya Kang DS terkait banyaknya program yang dicanangkan untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana Kang DS memastikan semua program tersebut berjalan dan masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya? Khususnya kita singgung juga masalah banjir, tata ruang, dan infrastruktur, Kang DS. Oke, untuk 3 tahun ke depan kita arahkan bagaimana untuk memperbaiki jalan. Ya. Jalan menjadikan kewenangan tanggung jawab kabupaten tentunya. Dari total 1.500 km, kita sudah menyelesaikan sekitar 1.000 km, sehingga masih tersisa sekitar 500 km. Baik. Nah, kalau kita hitung berapa estimasi anggaran yang harus dipersiapkan, baik untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak parah maupun sedang dan juga ringan, maka itu kebutuhannya sekitar 1,2 triliun. Nah, maka 3 tahun ke depan kita selesaikan. Baik. Infrastruktur, jalan seluruhnya, dan termasuk kita juga memperbaiki infrastruktur untuk sarana pertanian. Karena menjadikan kebutuhan dan akan terjadi swasembada pangan, maka kita juga harus mendorong bagaimana untuk membantu infrastruktur daerah pertanian. Baik itu salurannya, irigasi tersier, sekunder, dan juga primer, termasuk jalan yang jalan pertanian. Nah, ini yang pertama. Insya Allah karena kita punya option dari PKB, artinya pajak kendaraan bermotor terutama roda 2, kita itu sudah, dari mana itu anggarannya? Dari option saja kita sudah mendapatkan kurang lebih 400 miliar. Maka untuk jalan yang tadi infrastruktur direncanakan 3 tahun ke depan, insya Allah akan terrealisasi. Yang kedua di sarana pendidikan, karena tadi ada 1.363 sekolah dasar, ya, SD, dan juga ada 130-an SMP yang mana menjadikan kewenangan kabupaten. Nah, tetap kita fokuskan. Pertama kita sudah launching di 100 hari kerja ini adalah untuk prototipe, membuat atau merevitalisasi dari yang tadinya hanya 1 lantai, sekarang minimal 3 lantai. Nah, sehingga ini akan bisa mendorong menyediakan sarana prasarana pendidikan dan juga penyelesaian persoalan toilet yang menjadi masalah. Karena kesehatan ini bukan dihitung daripada berapa jumlah puskesmas, berapa jumlah rumah sakit, tapi yang namanya sehat ini berawal dari diri kita, dari rumah kita, di lingkungan sendiri, dan juga di wilayah. Kita perbaiki semuanya sehingga indikator kesehatan juga bisa meningkat. Termasuk sehat jasmani dan juga sehat rohani. Ini kaitan dengan indikator kesehatan. Dan pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan indikator kesehatan yang saat ini baru mencapai 74,27 tahun. Nah, usia ini menjadikan penentu dari indikator kesehatan. Tetapi untuk menuju 74,27 tahun itu berawal daripada kepribadian diri kita masing-masing. Dan ini kita selesaikan dari hulu sampai ke hilir, dan termasuk urusan sampah, termasuk urusan banjir, itu berada di dalamnya infrastruktur. Sehingga RKPD tahun 2025 pada waktu kemarin di Musrembang dengan mengusung tema adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur. Ini tentunya impian dan harapan kita. Manakala antara sumber daya manusia dan infrastruktur sudah terselesaikan, maka kedepannya insya Allah pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat.
Menyambung masalah kesehatan tadi, Kang DS juga kan baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Ya. atau AKOPSI begitu ya. Bisa dijabarkan Kang terkait AKOPSI ini serta tugas penting Kang DS sebagai ketuanya. Ketua Umum AKOPSI ini saya kebetulan kaget juga kemarin diminta untuk jadi ketua umum, ya apa boleh buat karena Ya. mungkin senior dan kebetulan 2 periode sehingga, dan kebetulan sebelumnya saya sebagai wakil ketua umum sehingga diminta untuk jadi ketua umum, ya kita terima. Dan untuk menyelesaikan persoalan sanitasi ini tidak mudah. 100% ODF ini juga perlu perhatian khusus pemerintah daerah, termasuk bagaimana sampah, termasuk masalah karbon, termasuk lingkungan, termasuk air minum, air layak minum, termasuk spam, dan juga banyak hal. Ya, jadi disebut kota bersih itu bukan bersih hanya sebagai ucapan saja, tapi harus dibuktikan dengan implementasi, terutama dalam hal sanitasi. Nah, sanitasi tentu setiap daerah ini masih sangat membutuhkan. Baik. Nah, sehingga insya Allah saya akan sosialisasikan, termasuk saya punya inovasi yang insya Allah sebentar lagi kita akan launching, dan saat ini sudah sukses untuk 1 ton per jamnya untuk pengolahan sampah menghasilkan oksigen. Ya, sekarang lagi saya ditingkatkan 5 ton per jam kapasitasnya. Insya Allah besok selesai, dan kalau udah selesai mungkin saya minta ke Pak Presiden untuk launchingnya. Dan kalau ini pengolahan sampah terakhir menghasilkan oksigen, maka akan mendapatkan 2 manfaat. Pertama, bisa menyelesaikan sampah. Yang kedua, bisa menghasilkan sharing dari World Bank. Baik, Kang DS, terima kasih banyak untuk informasinya. Ya, demikian tadi pemirsa jumpa kita dalam Indonesia Forward. Saya Zai Ul Haq, pamit undur diri, sampai jumpa.